Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, hari ini kita akan melakukan preview ya. Pertandingan yang akan berlangsung nanti malam. Bukan nanti malam lah, besok dini hari lah ya. Ini kita akan melawan Aston Villa ya. Dan akan berlangsung di Emirates Stadium gitu ya. Lawan yang menurut saya ini masih cukup lawan yang berat ya. Jadi ya, tapi di IPL memang tidak ada lawan yang mudah ya. Tapi ini satu pertandingan yang tetap harus kita menangkan dalam upaya kita untuk terus memepet Liverpool ya. Ya teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut, perkenalkan dulu, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman suka dengan Arsenal, ngefans dengan Arsenal, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa dipencet tombol like-nya ya. Saya lihat banyak sekali view-view dari teman-teman ya akhir-akhir ini, tapi jarang yang ngeklik tombol like nih. Tolong dibantu tombol like-nya ya, diklik, jadi biar channel kita ini terbantu oleh algoritma YouTube. Oke ya. Oke, tidak berlama-lama kita masuk ke pembahasan pertama. Seperti biasa dalam preview kita akan awali ini dengan eh, kondisi cedera pemain ya. Kondisi cedera pemain ini ya, yang pertama ini Gabriel Jesus ya. Ini cedera ACL. Dari yang saya baca ini jadi di lutut yang berlawanan ya. Jadi pada saat tahun 2022 dia kan juga cedera ACL ya di Brazil, di timnas Brazil. Ini sepertinya di lutut sebelahnya. Jadi kalau kemarin lutut sebelah kanan, ini sepertinya lutut sebelah kiri gitu. Jadi ya, ini mungkin nasib yang memang benar-benar kurang baik ya bagi Jesus. Kita hanya bisa berdoa semoga cederanya lekas sembuh dan ya bisa bermain dengan performa terbaik kembali bersama Arsenal ya. Itu untuk Gabriel Jesus. Berikutnya ini Ethan Nwaneri. Ini kabarnya sih masih sampai akhir bulan ini ya. Masih sampai dengan di Februari baru bisa bermain. Ya, Ethan Nwaneri ini cedera otot ya. Nggak, bukan hal yang berat sih, tapi tetap ini adalah cedera yang cukup serius. Jadi ya, kita nggak perlu buru-buru juga ya. Walaupun kita sangat berharap dia bisa segera bermain kembali, tapi ya dari saya yang penting biar cederanya ini beres dulu ya, jangan jangan terlalu diburu-buru. Lalu berikutnya Bukayo Saka, ini juga masih yang kemarin ya. Ini kita lihat di beberapa foto keluaran dari Arsenal yang diterbitkan oleh Arsenal, kita lihat dia sudah mulai ada di Emirates ya, tapi masih memakai kruk. Ini ya, ya ini masih, menurut saya masih agak jauh ya. eh Kalau dari sini sih perkiraannya masih April untuk bisa turun lagi bertanding. Sekali lagi kalau dari saya ya, ini semoga lekas sembuh dan segera bisa bermain, tapi ya yang penting sampai cederanya beres dulu ya. Calafiori ini juga cedera kemarin ya, pada saat berlatih ya. Jadi ini absen udah dari 2 pertandingan ya karena cedera otot. Di mana Arteta ya bilang ini nggak serius tapi harus dijaga ya kondisinya. Jadi ya, ini masih menjadi kekhawatiran juga, dan rasanya ini kayaknya besok nggak bisa turun. Yang lain ini untuk Ben White dan Tomiyasu, kondisinya masih belum berubah gitu ya. Jadi ya, ini untuk kondisi cedera kita ya, banyak pemain penting yang cedera. Tapi ya, saya rasa tim kita yang tersedia harusnya cukup lah, masih cukup lah ya untuk melawan Aston Villa. Nah, sekarang kita berpindah ke kondisinya Aston Villa ya. Jadi ini untuk kondisi Aston Villa,
Di 5 pertandingan terakhir mereka ini 1 kali kalah, 1 kali seri dan 3 kali menang berturut-turut ya untuk 3 pertandingan terakhir. Jadi ini menurut saya juga mereka lagi menemukan ritmenya ya. Jadi kita juga harus berhati-hati, terutama ini menurut saya juga Oli Watkins ya, ini salah satu penyerang yang sempat kita pengen beli juga. Jadi ini pemain yang menurut saya juga cukup bagus. Di sana juga ada Yuri Tillmans ya, defensive midfield yang juga dulu sempat kita kejar juga ya. Jadi ya ini menurut saya tim yang masih cukup berbahaya. Apalagi mereka kan juga tim Champions League ya. Jadi tetap tidak boleh diremehkan walaupun mereka ya saat ini ada di peringkat ketujuh gitu ya. Tetap ini adalah tim yang ya menurut saya masih punya chance untuk mengejar keempat besar ya. Jadi ya ini nggak boleh diremehkan. Kalau kita lihat dari head to head kita ya, head to headnya ya di 5 pertandingan terakhir ini kita sebentar 1, 2, 3, 4, 5 ya, di 5 pertandingan terakhir ini kita 3 kali menang, 2 kali kalah. Dan musim lalu ini kita nggak menang sama sekali loh lawan Aston Villa gitu ya. Jadi ya sekali lagi ini tim yang tidak boleh diremehkan, terutama dengan Unai Emery ya sebagai head coach mereka. eh apa ya, masih 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 manajer yang cukup pandai meramu strategi, Unai Emery ini. Jadi ya nggak boleh diremehkan. Kalau kita lihat dari squad ini juga eh skuadnya sangat kuat ya menurut saya, terutama untuk dari sisi penyerangannya dan midfield mereka juga gitu. Sebentar, untuk pemain mereka ada yang cedera nggak ya sih ya? Eh, nah ini ya mereka juga baru mendatangkan Doniel Malam dari Borussia Dortmund. Lalu siapa lagi nih? Ya ini John Duran ya, ini yang sedang dalam kondisi terbaiknya juga ya ini. Jadi ya ini tim yang sekali lagi tidak boleh kita remehkan, dan menurut saya ini tim yang harus kita kita seriusin ya untuk pertandingan melawan mereka ini. Eh, nggak boleh pandang sebelah mata gitu ya. Oke, next kita akan masuk ke perkiraan strategi ya. Untuk perkiraan strategi, saya rasa ini kita tetap akan 4-3-3, dan di belakang saya rasa ini juga tidak akan ada perubahan berarti ya. Karena Calafiori masih cedera, lalu juga kita bek kanan memang cuma tinggal Timber gitu ya. Eh, apakah perlu rotasi? Eh, saya rasa tidak untuk pertandingan ini ya. Saya juga ngerasa kayaknya Timber ini mungkin kayaknya agak terlalu banyak pertandingannya bermain berturut-turut. Saya juga pengennya sih bisa dirotasi ya Timber, cuman opsi kita untuk merotasi Timber saat ini cuman ada Thomas Partey. Jadi ya saya agak inilah, sebentar, lupa saya pindah ke sini ya. Jadi kita cuman ada Thomas Partey untuk rotasi Timber. Jadi apakah kita mau meresikokan untuk mengganti Thomas Partey mengganti Timber dengan Thomas Partey untuk rotasi? Ah, saya rasa mungkin nanti kalau sudah menang ya, baru kita rotasi lah Timber nanti di menit 60 atau 70 kalau memang posisinya kita sudah unggul gitu ya. Untuk di depan saya rasa ini juga eh, akan diturunkannya ini menurut saya kayaknya Merino, Rice, Odegaard ini juga kayaknya ya nggak akan diutak-atik juga ya. Nah, di sini yang pasti ini ya Gabriel Jesus yang sudah ini pada posisi cedera. Ya ini ya akan diturunkan kayak Havertz ya di depan gitu. Jadi Martinelli,
Havertz dan Sterling. Tapi kemarin juga Trossard mainnya bagus ya. Jadi kayaknya ini di depan kita masukin Trossard kali ya. Mana Trossard ya, ini dia Trossard. Jadi saya rasa sih Trossard dengan permainan kemarin cukuplah ya dia untuk bisa menjadi pemain starter kita. Ya, ini sih menurut saya untuk perkiraan formasi saya ya. Jadi kalau teman-teman mungkin punya perkiraan formasi sendiri, boleh tulis di kolom komentar pendapat teman-teman untuk formasi kita besok seperti apa. Ya, ini Sterling saya rasa karena sebagai satu-satunya pemain sayap kanan kita saat ini juga nggak akan diutak-atik ya. Walaupun ya permainan kalau dari saya sih ya dia bagus, cuman sering tidak bisa memanfaatkan kesempatan. Kedua dia juga kadang apa ya decision makingnya terlalu lama sehingga bolanya berhasil direbut sama defender lawan duluan gitu sebelum dia melakukan pengambilan keputusan apakah mau nendang langsung atau mau shoot atau mau passing gitu ya. Nah ini menurut saya menjadi satu problem juga gitu ya bagi Arsenal saat ini gitu ya. Ini mungkin akan minim rotasi ya besok ya kalau kita lihat dari pertandingan sebelumnya. Ya ini sih pendapat saya kira-kira untuk formasi kita. Silakan teman-teman mungkin yang punya perkiraan formasi gitu ya. Terakhir sih saya mau ngomong ini adalah untuk apa perkiraan skor ya. Perkiraan skor saya Arsenal mungkin menang 2-0 ya. Saya berharap bisa menang 2-0. Seperti biasa teman-teman saya juga sudah mempersiapkan kuis ya tebak skor. Boleh itu di bawah ini ada apa namanya? Ada Google Form di deskripsi ya. Teman-teman bisa baca di deskripsi video. Itu ada Google Form. Silakan diisi untuk yang ingin tebak skor. Saat ini saya hanya bisa mengakomodasi untuk satu pemenang. Kalau teman-teman mungkin saya juga sudah meluncurkan ini ya apa namanya membership. Jadi kalau teman-teman yang ingin membantu channel ini supaya kita bisa melakukan lebih banyak kuis ya dengan pemenang-pemenang yang lebih banyak gitu ya. Boleh dibantu support channel ini dengan menjadi member gitu ya. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah like, share dan subscribe. Silahkan teman-teman mungkin yang punya pendapat tentang preview pertandingan untuk nanti malam ya. Ya jam 12:30. Kita juga akan live ya teman-teman. Jadi pastikan kehadirannya juga untuk live kita nanti malam. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa nanti di live kita dan sampai jumpa di video kita berikutnya.